Salam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, senang sekali bisa kembali hadir serta menjumpai semua kekasih Tuhan dimanapun kekasih Tuhan berada. Sungguh tak pernah berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, senantiasa baru setiap pagi, besar setia Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Yakin dan percaya hari ini adalah hari yang telah Tuhan jadikan bagi kita, oleh sebab itu hendaklah kita senantiasa bersukacita dan bersorak-sorai karena Tuhan. Dan yakin dan percaya kasih dan kuasa-Nya serta kesetiaan-Nya, sekali-kali Dia tidak akan pernah meninggalkan setiap kita. Dia adalah Tuhan yang setia di dalam setiap kehidupan kita. Dia yang telah memanggil, memilih, menetapkan kita untuk menjadi alat bagi hormat dan kemuliaan nama-Nya. Rancangan-rencananya tidak akan pernah bisa digagalkan. Oleh sebab itu layaklah kita mengucap syukur dan kita berterima kasih karena Dia telah memilih dan rindu untuk memakai setiap kita secara pribadi lepas pribadi. Oleh sebab itu hendaklah kita berani mempersembahkan, menyerahkan hidup kita sepenuhnya dengan sungguh-sungguh ke dalam tangan kasih dan kuasa-Nya. Sehingga semua rancangan rencana Tuhan yang ajaib dan luar biasa akan tergenapi di dalam setiap kehidupan kita. Satu hal yang Dia minta kepada kita, hendaklah kita merendahkan hati kita di hadapan Dia yang kuat, sehingga dengan kerendahan hati kita bisa menerima akan kebesaran-Nya. Dan pada waktu kasih kuasa kebesaran-Nya dinyatakan di dalam setiap kehidupan kita, maka Dia pasti akan menuntun setiap kita masuk di dalam langkah-langkahnya yang sempurna. Dan jika Tuhan bersama dengan kita, siapakah yang akan menjadi lawan kita? Dengan kekuatan kemampuan-Nya, Dia akan menolong kita untuk kita bisa mengalahkan dosa, untuk kita bisa mengalahkan iblis yang senantiasa ingin merusak dan menghancurkan setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang saya kasih dan dikasih Tuhan, yakin dan percayalah bahwa semua rancangan rencananya akan tergenapi di sepanjang musim hidup kita. Tuhan mempunyai agenda-agenda yang khusus di dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu hendaklah kita senantiasa mengutamakan agenda-agenda Tuhan di dalam setiap hidup kita. Dan agenda Tuhan yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita, itu untuk memberikan kemuliaan bagi Dia. Sesuatu hal yang sangat amat luar biasa. Jika Dia di dalam kemuliaan yang tiada berawal dan tiada berakhir, Dia memakai kita, pribadi yang sesungguhnya sebelumnya sudah hancur, rusak, lebur karena dosa. Dan di tengah kondisi situasi keadaan yang seperti itu, justru Dia mengangkat kita, Dia menolong kita, Dia menyelamatkan kita, Dia memberikan satu jaminan masa depan penuh pengharapan. Dan Dia berjanji, Dia akan memagari masa lalu kita, sehingga kita tidak akan kembali kepada masa lalu kita. Dan Dia berjanji, tangan kasih dan kuasa-Nya senantiasa menyertai kita, sehingga apapun yang kita perbuat di dalam rancangan rencananya, Dia akan meneguhkan perbuatan tangan kita. Dan jika Dia meneguhkan perbuatan tangan kita, maka saya yakin dan percaya keberhasilan lepas keberhasilanlah yang menjadi bagian di dalam setiap kehidupan kita. Yang menjadi pertanyaan, keberhasilan dalam hal apa? Yang Tuhan kehendaki bukan cuma sekedar pencapaian keberhasilan yang bersifat duniawi, yaitu intan emas perak, harta kekayaan berkelimpahan, popularitas, nama yang besar. Bukan hanya sekedar itu, walaupun Dia rindu untuk mengerjakan itu di dalam setiap hidup kita. Tetapi goal daripada itu bukan untuk mempermuliakan diri kita, bukan untuk mencari kebanggaan buat diri kita. Tetapi goal daripada itu tiada lagi lain, agar melalui itu semua kita bisa mempermuliakan nama Tuhan. Itulah yang merupakan kerinduan Tuhan dalam setiap hidup kita, yang Dia sampaikan pada waktu Dia melihat kekhawatiran yang ada dalam kehidupan manusia yang merupakan umat pilihannya, untuknya Dia datang menebusnya. Dia katakan jangan khawatir tentang hari esok, tetapi Dia berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan hidupkanlah seluruh prinsip kerajaan Allah itu, yaitu kebenaran di dalam hidupmu. Maka lihat apa yang sudah ada padamu, Dia tidak akan ambil, justru sebaliknya Dia akan menambahkannya. Namun yang penting di sini Bapak Ibu yang saya kasih dan dikasih Tuhan, bukan penambahannya, karena kita sudah mempunyai rasa cukup di dalam Tuhan. Tetapi yang paling penting tiada lagi lain adalah melakukan kehendak kerajaan-Nya, yaitu hidup di dalam kebenaran. Sebab di dalam kebenaran
Ada kekudusan yang Tuhan senantiasa kerjakan di dalam hidup kita. Di dalam kebenaran, ada penyucian hari lepas hari. Itu yang Tuhan kerjakan di dalam setiap hidup kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang saya kasih dan dikasih Tuhan, kepuasan hanya ada di dalam kebenaran. Oleh sebab itu, manifestasikanlah kebenaran itu senantiasa di dalam setiap hidup kita. Apa sih yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan inginkan kita perbuat dan mentaatinya? Tiada lagi lain, Dia telah menebus kita dari lama menjadi baru. Yang Dia kehendaki agar manifestasi sesuatu yang baru, karakter ilahi, itu menjadi bagian di dalam setiap hidup kita pribadi lepas pribadi. Apa itu karakter ilahi? Karakter yang sebelumnya tidak ada pada kita, tapi pada waktu kita bertobat, darah Yesus membasuh kita, melayakkan kita, Roh Kudus dicurahkan dalam hidup kita. Itu adalah karakter ilahi. Berwujud dalam berbentuk apa? Dalam perbuatan, sebagaimana dosa juga memanifestasikan dalam perbuatan dalam hidup kita. Maka sesungguhnya Roh Kudus, kesucian, kebenaran itu juga akan memanifestasikannya di dalam hidup kita. Dalam wujud apa? Yaitu kasih, damai sejahtera, sukacita, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itulah hendaknya yang menjadi bagian dalam setiap hidup kita. Oleh sebab itu Rasul Paulus berkata, bertekunlah dalam semuanya itu. Kata bertekun artinya sabar untuk menghidupkan kebenaran itu di tengah situasi yang tidak benar. Sabar, dan kita mempunyai sebuah kesaksian tentang kesabaran yang Alkitab mencatatnya. Kita mempunyai kesabaran Ayub, kita mempunyai kesabaran Abraham, dan kita juga mempunyai kesabaran Yesus Kristus Tuhan di dalam menghidupkan kebenaran, di dalam menghidupkan kehendak Bapa, di dalam ketaatan untuk melakukan kehendak Bapa. Bapak Ibu yang saya kasih dan dikasih Tuhan, kesabaran yang sama itu juga hendaklah menjadi bagian di dalam setiap hidup kita, sehingga kita bisa mendeklarasikannya, kita bisa menyuarakannya, kita bisa memperkatakannya. Sebab apa yang kita katakan itu firman, maka firman itu akan terjadi dalam setiap hidup kita. Oleh sebab itu pagi hari ini kita akan berkata, aku mempunyai kesabaran Ayub, aku mempunyai kesabaran Abraham, dan aku mempunyai kesabaran Tuhan Yesus. Dan aku beriman, haleluya, kesabaran adalah milikku. Aku yakin dan percaya apa yang menjadi bagian Abraham, apa yang menjadi bagian Ayub, apa yang menjadi bagian Tuhan Yesus, itu jugalah yang menjadi bagian dalam setiap kehidupan kita. Sehingga seluruh rancangan rencana Tuhan tergenapi. Allah gak akan pernah lalai menepati janjinya. Janjinya ya dan amin. Dia setia atas setiap janjinya. Setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. Yakin dan percaya. Katakan kepada dirimu, aku beriman, kesabaran adalah milikku. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Yesus Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk sepanjang kawal malam Engkau telah melindungi, memelihara, menjaga kami, bahkan Engkau memperbaharui kekuatan, kesehatan tubuh dan fisik kami. Kami boleh bangun dengan satu kekuatan, kesegaran baru. Kami bersyukur, kami berterima kasih terlebih lagi ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami boleh mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Kami yakin dan percaya kesetiaan-Mu. Kami yakin dan percaya penyertaan-Mu. Dan kami yakin dan percaya juga Tuhan, kesabaran adalah menjadi bagian dalam setiap hidup kami untuk menghadapi segala situasi keadaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Karena kami yakin dan percaya penyertaan Tuhan sempurna di dalam setiap hidup kami. Sehingga Engkau meneguhkan perbuatan tangan kami. Apapun yang kami kerjakan, Tuhan membuatnya menjadi berhasil. Sebab bukan hanya kami yang mengerjakannya, tapi ada kuasa Allah yang mengerjakannya di dalam setiap hidup kami. Dan biarlah kemuliaan aku hanya kembalikan kepadamu, sebab hanya Engkaulah yang layak menerima segala pujian, syukur, hormat, dan sembah kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.